Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita menyadari dan harus memahami bahwa kita adalah sebuah bangunan Allah. Sejak engkau percaya kepada Kristus, maka engkau sedang menjadi bangunan Allah yang sudah dibangun oleh Allah sendiri. Bapak Ibu, jika punya satu bangunan, tentunya ada ahli bangunan yang membangun. Dan hidup saudara hari ini, sejak engkau percaya kepada Yesus, maka engkau disebut sebagai bangunan Allah. Dalam perjalanan waktu tentu sebuah bangunan akan cenderung rusak jika tidak diperbaiki, jika tidak direnovasi. Jika hanya ditempati saja tetapi tidak ada perbaikan, itu akan cenderung rusak. Sebuah bangunan akan cenderung rusak dengan proses waktu. Serupa halnya ketika saudara hidup di dalam Yesus, bangunan yang sudah Tuhan bangun, kadang-kala kalau kita tidak rawat, kita tidak jaga, kita tidak perhatikan, justru bangunan yang sudah dibangun oleh Allah bisa mengarah kepada rusak. Hidup kita yang hari ini kita anggap baik, kita nggak tahu ke depannya bisa menjadi rusak. Dan akan menjadi rusak ketika engkau tidak rawat. Engkau, hidupmu, keluargamu, usahamu, pelayananmu bisa menjadi rusak ketika engkau tidak menjaga diri. Ketika engkau tidak memelihara bangunan yang sedang engkau bangun. Demikian halnya juga bahwa firman Tuhan sampaikan, Paulus sampaikan bahwa engkau adalah bangunan Allah. Ketika engkau merasa bahwa bangunan Allah, bahwa ternyata hidupmu yang adalah bangunan Allah telah rusak, engkau harus berfokus memanggil kepada sang ahli bangunan untuk kembali mendesain hidupmu. Kau jangan berpikir bahwa ketika engkau mengalami kerusakan, engkau kebingungan, engkau harus panggil siapa? Engkau merasa tidak percaya diri untuk melakukan apapun. Kita harus memahami bahwa hidup kita adalah bangunan Allah. Ketika terjadi kerusakan, tentu kita harus panggil sang pemilik bangunan, yaitu Allah. Itu Tuhan, saudara. Kita harus panggil Tuhan sang pemilik hidup kita untuk memperbaiki segala yang rusak. Ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika rumah tangganya rusak, justru panggil orang lain. Panggil seorang motivator yang justru akan memberikan nasihat kepada mereka. Nggak masalah, saudara. Nggak masalah. Ada keluarga yang hari ini rusak, lalu panggil orang lain untuk memberikan wejangan, memberikan nasihat, nggak masalah. Tapi perlu dicatat, kita harus benar-benar memanggil sang ahli bangunan yang sesungguhnya, yaitu Allah. Ada keluarga yang hari ini merasa sedang berantakan. Suami istri sedang berkelahi, saudara. Sedang tindas menindas, sedang buruk memburukan. Dan mereka menganggap bahwa keluarga perlu dibangun kembali. Saudara, ketika engkau merasa keluargamu sedang rusak, perlu engkau kembalikan kepada sang pemilik bangunan, yaitu Allah. Perlu engkau sampaikan dan engkau harus fokus. Panggil Allah untuk memperbaiki bangunan yang sedang rusak. Orang lain sah-sah saja kita panggil. Pak Pendeta kita panggil, silakan. Hamba Tuhan kita panggil untuk memperbaiki keluarga kita juga, silakan. Tetapi menjadi tanda kutip ketika engkau atau ketika keluargamu sedang rusak, rumah tanggamu sedang rusak, justru engkau panggil orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tentu engkau memanggil orang-orang yang justru tidak takut Tuhan, saudara. Banyak keluarga Kristen, khususnya orang Batak, ketika mereka mengalami perkelahian dalam rumah tangga, suami dan istri, ini yang dipanggil adalah orang-orang tua. Boleh, nggak masalah. Tapi kita harus baca, kita harus pahami bahwa apakah orang yang kita panggil untuk mau memperbaiki rumah tangga kita adalah orang-orang yang takut Tuhan atau tidak. Cenderung orang Batak panggil hula-hula untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Apakah boleh, Pak Pendeta? Boleh, saudara. Tidak ada larangan. Tetapi perlu kita melihat bahwa apakah hula-hula yang kita panggil, dengan tubuh yang kita panggil, apakah mereka benar-benar orang yang takut Tuhan? Orang yang punya karakter yang benar. Kalau tidak, jangan dipanggil horas, jangan dipanggil, saudara.
Tetapi pada prinsipnya urusan kita adalah bagaimana kita mengembalikan, bertanya kembali, bahkan memanggil sang ahli bangunan, yaitu Allah. Kita mau libatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Sebab kerusakan yang sedang terjadi dalam hidupmu, tentang apapun itu saudara, fokus kita adalah memanggil sang ahli bangunan, yaitu Tuhan. Ini membuktikan bahwa ketika bangunan sedang rusak, ini membuktikan bahwa kita sedang butuh Tuhan. Kita sedang butuh sang ahli bangunan untuk kembali mendesain, memperbaiki bangunan yang telah rusak. Perhatikan bahwa ada sebuah bangunan, ketika Bapak Ibu melihat beberapa waktu ke depan, justru pelafonnya rusak. Atau katakanlah sengnya sedang rusak. Jika kita ingin memperbaiki seng yang rusak, memperbaiki pelafon yang rusak, tentu kita harus membongkar. Kita justru semakin merusak untuk memperbaiki. Ketika saudara Bapak Ibu memperbaiki sesuatu yang rusak, bangunan yang rusak, tentu harus dibongkar. Dan ini penuh dengan rasa sakit. Bangunan yang sudah jelek, bangunan yang sudah rusak, ketika kita mau memperbaiki kembali, maka kita harus bongkar bangunan yang lama, saudara. Kita harus gergaji kembali. Kita harus kokok kembali. Kita harus bongkar kembali. Nah, demikian halnya juga ketika hidup kita sudah rusak, kita harus mengalami sakit, saudara. Untuk menjadi satu bangunan yang berkualitas, kita harus mengalami sakit. Itu artinya Tuhan sedang mendesain, sedang memperbaiki. Tidak ada satu bangunan yang ketika diperbaiki dengan kalimat kling, kling, maka terjadi menjadi baik. Tidak ada, saudara. Harus mengalami proses. Tidak ada. Ketika kita memperbaiki satu bangunan, kita harus gergaji kembali. Kita harus kokok kembali, saudara. Kita harus potong-potong kembali. Nah, bangunan ini akan merasa sakit, saudara. Kita juga begitu. Ketika kita sedang diperbaiki Allah, sedang dibongkar kembali dan didesain oleh Allah, kita harus mengalami sakit. Harus mengalami sakit. Engkau menganggap bahwa hidupmu sedang rusak hari ini, panggil Allah. Panggil Tuhan, si pemilik bangunan, si ahli bangunan, untuk kembali memperbaiki hidupmu. Amin, saudara. Nah, di dalam proses perbaikan diri, di dalam proses Allah kembali mendesain hidupmu, ada rasa sakit yang luar biasa. Dan kita harus nikmati ini, saudara. Ada proses rasa sakit. Dan kau akan mengalami rasa sakit. Pesannya adalah, ketika kau merasa sakit, di sana Allah sedang mendesain kembali hidupmu, saudara. Ini pesannya, saudara. Kita harus siap mengalami rasa sakit. Kita harus siap mengalami banyak hal yang tidak sesuai dengan pikiran. Tetapi yang tidak sesuai dengan pikiran, tetapi sesuai dengan firman. Kita harus siap, saudara. Jika kau hari ini ingin diperbaiki Tuhan, jika kau hari ini ingin didesain kembali, yuk mari. Izinkan rasa sakit menyentuh hidupmu. Izinkan rasa sakit engkau harus lewati. Ini, saudara. Kita harus siap mengalami sakit. Sakit fisik, sakit pikiran, sakit batin, saudara. Sakit apapun untuk melewati proses. Nah, pada akhirnya proses itu akan mendatangkan kebaikan. Sebab firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tidak ada orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang baik, justru tidak mengalami sakit. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah rencanakan dalam setiap kita. Kalau hari ini kau menganggap bahwa keluargamu sedang rusak, engkau menganggap pelayananmu sedang rusak, engkau menganggap rumah tanggamu sedang rusak, enggak usah khawatir, saudara. Panggil Tuhan, sang pemilik bangunan. Panggil Tuhan. Berserah sepenuh untuk Tuhan kembali mendesain hidupmu. Mendesain rumah tanggamu, saudara. Tidak ada kata terlambat. Jika engkau sudah tahu kebenaran dan justru engkau tidak melakukan kebenaran, maka engkau disebut sebagai orang munafik. Yesus mengatakan bahwa celakalah orang yang munafik. Celakalah orang yang munafik. Berulang-ulang Yesus berkata, celakalah orang yang munafik. Ini, saudara, kita harus memahami bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan sesuatu yang berkualitas, mendapatkan satu bangunan, tentu kita harus mengalami sakit, saudara.
Jika engkau merasa bahwa hidup ini sepertinya tidak memihak, engkau merasa bahwa dunia tidak memihak, engkau merasa bahwa hidupmu sedang terjepit, percaya bahwa Tuhan sang pemilik bangunan, bahwa Tuhan sang pemilik hidupmu mampu mendesain engkau kembali ketika engkau panggil Tuhan, ketika engkau bersiap untuk diperbaiki. Dan ketika engkau merasa sakit, itu artinya engkau sedang diperbaiki. Ketika engkau banyak mengalami masalah, itu engkau sedang diperbaiki. Ketika engkau banyak mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiranmu, itu engkau sedang diperbaiki. Hari ini saudara, apapun yang sedang engkau rasakan, urusanmu bukan tentang itu, tetapi urusanmu bagaimana menyenangkan hati Bapa. Ini yang menjadi urusan kita, saudara. Tidak penting apa yang sedang kita rasakan hari ini. Rasa sakit seperti apapun, saudara. Urusan kita satu, hanya untuk menyenangkan hati Bapa, mencari perkenanan Allah. Tidak ada yang lain, saudara. Rasa sakit yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati, kita harus nikmati. Rasa sakit yang sedang kita alami hari ini, kita harus nikmati. Kita harus berjalan terus sekalipun tertati-tati. Berjalan untuk bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Ini, saudara. Ketika engkau sudah menyenangkan hati Tuhan, ketika engkau sudah berjalan dalam relnya Tuhan, maka ada banyak hal yang akan merusak pikiranmu, saudara. Banyak hal yang akan menggoncang rumah tanggamu. Banyak hal yang akan mengganggu pekerjaanmu. Ada banyak orang-orang yang Tuhan izinkan untuk menguji imanmu, saudara. Apakah engkau tetap kokoh dalam komitmenmu untuk Tuhan? Apakah engkau tetap komitmen untuk tetap percaya kepada Yesus?